Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dan juga pengerja CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming. Bersyukur kita masih bisa kembali beribadah bersama-sama hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di penghujung tahun 2020 dan saya yakin dan percaya kita semua merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Oleh karena itu marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang rela datang ke dunia, menjadi manusia, dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bawa penyembahan dan pujian kami yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami serahkan semuanya yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan.
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Raja. Bagi yang mulia, kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, puji
Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami angkat tangan kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan mata
matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Sang Juru Selamat telah lahir di dunia ini, menebus setiap dosa-dosa kita. Sebab itu layaklah Engkau disembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Kau layak ditinggikan, layak dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara siap memuji Tuhan hari ini, amin. Pastikan jangan kasih yang setengah-setengah buat Tuhan kita, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Saya percaya sukacita Natal ada atas setiap kita, amin. Come on, menari buat Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Maka surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Di atas sorga bergema, lahir Raja mulia. Serahkan haleluya. Yang di surga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging
serta bermabukkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan di atas kepala semuanya, come on. Mari yang di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Raja kita yang hidup. Come on. Haleluya. Kami rayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus di dunia ini. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Mari muliakan Tuhan. Come on. Haleluya. Come on, jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Sama-sama angkat tanganmu, come on. Katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Serahkan haleluya. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
memuliakan Kau Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk lebih dalam lagi. Mari yang siap katakan amin. Bersukacita Tuhan, sebab Raja Damai telah lahir ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kuriala basyana nama, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, di tempat tinggi, di tempat maha tinggi. Syakarala nama la balala 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 balala. Kuriala nama syana nama la balala 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 balala. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Salam sehat ya. Kalau sekarang ini harus punya ada salam sehat ya. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada ketika Anda menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, kiranya Anda terus memberi perhatian. Karena barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Saya percaya ketika engkau mendengar, ini bukan sekedar khotbah, tapi menjadi pesan buat saudara secara pribadi. Ini yang saya doakan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut saya adalah perkataan yang diurapi, menginspirasi saudara, dan bisa membuat saudara berkemenangan, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, bagaimana saudara dan saya bisa terus berada di dalam jalur Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun. Baik situasinya nyaman, baik situasinya tidak nyaman, baik situasinya aman, baik situasinya bahaya, Anda tetap ada di jalan Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana saudara bisa terus ada di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Satu topik ini adalah tetap fokus. Saudara, banyak orang kehilangan fokus ketika ada masalah-masalah yang membombardir hidupnya. Di dalam masa pandemi seperti ini, orang bisa beralih fokusnya. Bukan lagi ke Tuhan, bukan lagi kehidupannya kepada Tuhan, tetapi keberadaan situasi yang tidak nyaman yang mereka alami. Ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas, resah, dan sebagainya. Itu bisa mengalihkan perhatian kita. Bahasa orang umumnya adalah gagal fokus. Ketika kita menjadi gagal fokus, maka kita sendiri ada dalam keadaan kebingungan. Bukan cuma hanya kebingungan, kebimbangan terjadi. Dan oleh karena seperti itu, maka lambat atau cepat kita akan semakin kehilangan iman kita dan pengharapan kita sama Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mau mengajak Anda semua, dimanapun Anda sedang mendengarkan khotbah ini, pesan ini, kiranya Anda terus memperhatikan untuk bisa tetap fokus. Katakan tetap fokus. Ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, yang berdampak dalam hidupnya adalah orang-orang yang selalu memperhatikan kehidupannya tetap fokus. Oleh karena itu saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang saya sampaikan dalam slide berikut ini. Apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan akan menentukan masa depanmu. Jadi apapun yang Anda fokuskan itu akan berkembang. Kalau Anda fokuskan kelebihan seseorang, Anda akan lihat kelebihan itu akan berkembang. Kenapa? Karena Anda akan menemukan kelebihan-kelebihan di dalam diri orang itu. Karena memang fokus Anda adalah pada kelebihan. Sebaliknya kalau Anda fokus kepada kekurangan orang, maka Anda akan melihat kekurangan itu makin berkembang, makin kelihatan. Nah, saudara tahukah masa depan saudara itu sangat ditentukan dengan apa yang Anda fokuskan di hari-hari ini. Kalau Anda fokus pada kelebihan Anda, kalau Anda fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dan Anda mengembangkan, saya percaya masa depan saudara gilang gemilang. Bisa katakan amin. Saudara, ada satu hal yang menarik begini. Ketika seseorang misalnya ya, dia lagi mau membeli mobil. Katakanlah mobil merek tertentu. Saya nggak mau nyebut nama mereknya. Katakanlah mereknya A gitu ya. Apapun Anda, merek tertentu, warna putih misalnya. Anda kepengen punya mobil itu merek tertentu, warna putih, jenis-jenis yang tertentu. Kan merek mobil ada jenis-jenisnya toh. Nah, mobil A jenis tertentu warna putih. Nah, karena Anda memilih untuk itu, sadar atau tidak sadar nanti sebelum Anda beli mobil, tiba-tiba Anda bisa melihat begitu banyak mobil yang merek A, tipe yang Anda mau beli, warna putih, berseliweran di jalan. Anda akan bilang begini, loh kok banyak ya mobil yang kayak begini di jalanan? Saudara mau tahu kenapa? Karena sekarang kalau mobil yang putih, merek A, tipe tertentu lewat di depan Anda, menarik perhatian Anda. Karena memang Anda sedang fokus itu lagi mau beli. Dulu bukan nggak ada, dulu ada, tapi Anda nggak memperhatikan. Kenapa? Karena Anda nggak punya fokus ke sana.
Hal yang sama sebenarnya ketika kita fokus kepada kelebihan yang Tuhan berikan pada kita akan menemukan. Tapi karena selama ini mungkin kita tidak memperhatikan, makanya kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan depositkan dalam diri kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus berkata demikian, dia menulis. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan mengarahkan diri. Yes, artinya dia fokus kepada apa yang ada di hadapan. Dia bukan fokus ke belakang, tapi dia fokus ke depan. Nah, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bagaimana dia belajar untuk meninggalkan yang lama, fokus kepada apa yang ada di depan. Nah, saudara, itu sebabnya jangan anggap enteng fokus. Nanti kita akan belajar betapa pentingnya situasi Anda bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya nggak? Iya. Kita nggak tahu tahun depan fokus kita seperti apa. Keadaan maksud saya. Keadaan kita seperti apa. Ekonomi kita seperti apa. Politik seperti apa. Kita nggak tahu, saudara. Keadaan bisa berubah. Tapi fokus kita jangan berubah. Bisa katakan amin? Yes. Nah, nanti kita akan juga belajar fokus yang kayak gimana yang kita perlu fokuskan di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke. Nah, saya mau jelaskan dulu apa arti fokus sebenarnya. Sebenarnya fokus itu apa sih? Simple, saudara. Fokus itu tidak mendua hati. Coba katakan tidak mendua hati. Yes, fokus itu jangan mendua hati. Satu aja, jangan mendua hati. Kalau Anda yang muda yang belum menikah, kalau lagi Anda mau memilih pasangan hidup, pilih yang benar. Mau Lucy atau Nancy gitu. Jangan Lucy juga, Nancy juga. Bingung, saudara. Mau Anton atau mau Budi gitu kira-kira, saudara. Pilih, jangan. Iya, lama-lama bingung, saudara. Jangan mendua hati. Bisa katakan amin? Nah, fokus artinya yang kedua, melihat dengan jelas. Saudara, kamera, kalau video maupun kalau fotografi, itu fokusnya harus jelas. Jadi jangan blur gitu. Kalau blur tuh nggak jelas, hasilnya nggak bagus fotonya. Betul ya? Nah, oleh karena itu kita harus bisa melihat jelas. Fokus itu artinya kita melihatnya jelas. Jangan dualisme. Satu, lihat jelas. Gitu ya. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Tenaga, pikiran, doa, dana, fokus ke sana. Nah, ketika kita fokus ke sana berarti kita pusatkan perhatian kita di sana. Nggak ke yang lain. Itu namanya fokus. Fokus berarti memiliki satu saja sasaran. Satu saja target gitu. Satu saja tujuan yang ingin kita capai. Jangan banyak. Orang makin banyak tujuannya, makin banyak yang dia mau capai, makin bingung. Tenaganya juga jadi nggak terarahkan dengan baik. Dananya juga nggak terarahkan dengan baik. Jadi fokus itu ada 4 hal saya lihat di sini, berarti yang pertama tidak mendua hati. Saya ulangi, yang kedua melihat dengan jelas. Yang ketiga berarti memusatkan perhatian, tenaga, pikiran, doa, dana, pusatkan ke satu hal itu. Dan yang keempat memiliki satu saja sasaran. Jangan 2, jangan 3, jangan 4. Satu saja. Saya percaya kalau Anda punya seperti ini, maka Anda akan melihat hidup Anda tidak pernah menjalankan hal yang sia-sia. Anda tidak akan pernah wasting your time. Anda tidak akan pernah menghabiskan waktu yang sia-sia. Anda tidak akan pernah memikirkan yang sia-sia. Anda tidak akan, saudara, kecewa dalam hidup ini dan sebagainya karena Anda fokus. Fokus itu akan menolong saudara dan saya dalam mengelola hidup ini. Membuat rencana menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan fokus, Anda mulai memprioritaskan sesuatu. Membuat prioritas. Pilihan-pilihan saudara, keputusan saudara jadi jelas karena fokus. Kalau Anda mau kuliah, kayak dulu waktu saya mau kuliah, saudara, karena saya dari IPA, jadi saya punya pilihan banyak. Saya dulu mau coba sekolah teknik sipil, tapi disuruh kedokteran saya nggak mau. Ya, saya nggak mau sekolah kedokteran. Nah, saudara, saya ngambil teknik sipil, mau teknik sipil bisa. Mau ekonomi bisa, saya daftar dua-duanya. Teknik sipil saya daftar di Unpar, Parahyangan, waktu saya mengambil S1-nya. Lalu ekonomi saya ambil juga di Tarumanagara, di UI, di mana saya daftar. Akibatnya apa?
Bingung saya ketika ada ada tes masuk untuk teknik sipil di beberapa universitas saya daftar, saya harus pelajari itu. Jadi akhirnya saya bingung sendiri, nggak fokus, saudara. Nah, sampai akhirnya saya pikir gini, saya tetapkan diri saya, udahlah saya ambil ekonomi aja. Maka saya sekolah ekonomi akhirnya, dan itu membuat saya free, merdeka. Kenapa? Karena saya memilih, mengambil keputusan, pilihan-pilihan saya karena dasarnya fokus. Bisa katakan amin. Hasilnya juga akan menjadi lebih baik tentunya. Pelajaran-pelajaran yang saya pelajarin cuman itu, ekonomi, dan akhirnya bisa diterima dengan mudah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, saya akan lanjutkan bicara soal kekuatan fokus itu apa. Apa saja kekuatan fokus? Nanti Anda lihat kalau Anda fokus di tengah pandemi ini, Anda tetap kuat. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, yang pertama kita akan melihat kekuatan fokus. Kekuatan fokus yang pertama membuat saudara, membuat saya, membuat kita semua menjadi lebih baik. Coba katakan sama saya, lebih baik. Yes. Lebih ahli. Katakan lebih ahli. Yes. Sekali lagi, lebih efisien. Yes. Jadi akan membuat saudara dan saya lebih baik, lebih ahli, lebih efisien. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita fokus mengerjakan hal yang sama, yang sesuatu yang memang kita lakukan, kita lakukan itu. Kita makin terampil. Saudara, seorang juru masak yang memasak makanan itu terus, dia akan ahli di situ. Dia akan terampil di situ. Dia akan menjadi seorang yang lebih efisien. Dia tahu kapan masak itu, temperaturnya seperti apa, sudah matang atau belum, dia tahu. Saudara, ini cerita tentang anak-anak mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Anak saya yang pria, ketika dia sekolah di Amerika waktu itu, dia cerita sama saya punya temen loh, dia bilang. Temen saya ini kalau datang, kita pasti minta dia masakin Indomie. Loh, saya bilang, kamu ini masa masak Indomie kamu nggak bisa? Itu kan sesuatu yang sederhana. Loh, Dad, kalau dia yang masak Indomie, dia tahu kapan celupnya, kapan dia keluarkannya, dan hasilnya mie-nya enak kalau yang dia bikin tuh. Kualitas mie-nya pas dirasa. Saya sampai bilang, oh iya, bener, Dad. Anak saya bilang gitu. Aku masak bukan nggak bisa, bisa, tapi lain taste-nya. Nah, berarti saya bilang sama anak saya, dia sering makan Indomie dong kalau begitu. Ya iya katanya, dia jago itu bikin gitu. Nah, hal yang sama dengan makanan saja Anda bisa tahu betapa Anda bisa menjadi ahli, menjadi baik, menjadi efisien. Saya kenal seorang pengusaha yang punya restoran, Chinese restaurant. Dia ada beberapa cabang di Jakarta. Nah, kalau saya makan di pusatnya, di tempat awalnya restoran ini, saya pesen menu A misalnya. Bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau tahun depan saya pesen lagi menunya A. Rasanya nggak berubah loh. Kalau franchise, makanan franchise western food yang sudah distandarisasi, nggak berubah, nggak heran saudara. Tapi Chinese food itu nggak gampang loh saudara. Saya tanya sama teman, karena ini teman, saya tanya sama dia, apa rahasianya? Kamu kok bisa makanan menu A di restoran kamu yang ini, di pusat ini, kok bisa rasanya sama dari waktu ke waktu? Dia bilang begini sama saya. Saya punya koki, bukan cuma 1 bro, dia bilang. Koki saya ada beberapa. Kalau tidak salah dia sebut 7 koki. Oh, saya bilang banyak amat kokinya. Nah itu dia bilang rahasianya di situ, dia bilang. Apa rahasianya? Koki A. Misalnya, 1 koki, dia khusus gorengan aja. Misal, kalau saya tahu saya punya menu lebih banyak di gorengan, maka saya punya koki yang khusus gorengan mungkin ada 2 orang. Jadi, setiap order, makanan apapun yang berkaitan dengan goreng-menggoreng, pasti adanya di mereka, berdua. Atau kalau dia sendiri, ya sendiri. Kalau yang bagian yang ngecah, ya udah itu aja, dia lagi yang bikin. Gitu loh saudara. Wow, saya bilang, sampai kayak begitu. Yes, jadi rasanya nggak berubah, dia bilang. Karena dia sudah fokus ke situ, dia tahu matengnya mesti seberapa, bumbunya mesti seberapa. Tanpa takaran, dia punya feeling, udah pasti bisa sama. Oh, kayak begitu, yes. Karenanya saudara, Anda menjadi seorang yang ahli, Anda akan menjadi seorang yang lebih baik dan lebih efisien dalam bekerja, kalau tetap fokus.
Bisa katakan amin? Loh, jangan main-main, saudara. Makanya kalau Anda terus misalnya melatih diri Anda, katakanlah kalau Anda senang bermain misalnya musik, gitar, Anda terus harus melatih fokus gitar. Jangan musik gitar mau, piano mau. Yang mana sebenarnya yang menjadi fokus Anda? Anda mungkin bilang, saya bisa main semua alat musik. Oke, tapi yang mana yang menjadi fokusmu? Nah, ketika itu yang menjadi fokusmu, latih baik-baik, itu menjadi ahli di situ. Menjadi terampil di situ. Bahkan lebih efisien di sana. Kenapa? Karena diulang-ulang dilakukan. Itu kekuatan fokus yang pertama. Yang kedua, fokus yang kedua, karena kita fokus menjadi ahli, menjadi lebih baik dan lebih efisien, maka yang kedua terjadi. Kita akan mudah menemukan ide-ide baru. Kita akan mudah menemukan inovasi. Kita akan mudah menemukan kreativitas, dapat kreativitas. Karena kita melakukan yang sama. Untuk hal itu kita jadi kreatif. Untuk hal tertentu yang kita fokuskan, kita akan menjadi lebih inovatif. Nah, itu sebabnya saudara di hari-hari seperti sekarang ini saudara pentingnya fokus. Kalau Anda fokus di masakan, makanan, di masa pandemi ini saya melihat makanan ada begitu banyak ditawarkan secara online. Pakaian, belanja dan sebagainya, betul ya? Nah, tetapi yang mana yang Anda harus fokus? Nah, ketika Anda fokus seperti itu, jelas saudara, maka termasuk hamba Tuhan, termasuk seorang pendeta, ketika dia bicara fokus yang selalu dia sampaikan itu apa? Berulang-ulang. Saudara, banyak orang mengatakan kalau saya bicara, banyak orang bilang Bapak bicara karakter atau keuangan, itu lebih fokus di sana. Fokus, ada fokus, yes. Fokus itu penting saudara, bisa katakan amin? Karena lewat fokus gitu Anda akan mendapatkan inspirasi, pencerahan tentang hal yang Anda sedang kerjakan. Hikmat Tuhan akan turun atas Anda. Itu adalah kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga, membuat saudara semakin efektif tentunya dan semakin tepat sasaran. Iya dong, karena kita fokus, tenaga kita ke situ, kita nggak akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang dana, sebagainya. Kita akan menjadi lebih efektif. Sumber-sumber tidak akan terbuang sia-sia karena kita fokus ke sana. Halo, ada amin? Jelas sampai di sini? Clear? Yes. Karenanya saudara, ketika Anda belajar kedokteran, maka pasti Anda juga pakainya buku-buku kedokteran. Kalau Anda belajarnya teknik sipil, pasti buku-bukunya itu, nggak yang lain, kan begitu. Jadi lebih fokus, lebih efektif. Buku yang Anda beli, Anda tahu Anda harus beli buku yang mana. Amin. Yang ketiga, yang keempat, Anda akan menemukan peluang, akan menemukan opportunity yang membuat saudara menghasilkan kemajuan because of your focus. Ini ada sebuah cerita menarik nih. Saya pernah baca sebuah kisah tentang seorang wanita menjadi CEO di sebuah perbankan di Amerika. Ini udah cukup lama saya baca ya. Nah saudara, dia punya gaji bagus, dia punya posisi bagus, tapi dia merasa nggak puas. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan apa yang menjadi passionnya dia. Dia cuma bekerja untuk menafkahi hidup, tapi bukan passion yang dia dapat. Nah, dia punya passion. Passionnya apa? Dia punya passion menari dan mengajar orang untuk bisa menari. Karena dia memang punya passion menari, dia belajar menari terus. Walaupun dia sebagai CEO di perusahaan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan berhenti dari CEO. Dia ngajar nari, gajinya drop, jauh saudara, jauh. Tapi dia fokus dengan apa yang menjadi passionnya dia. Ini menarik saudara. Nah ketika dia punya passion, dia mulai ngajar nari. Dia tidak pernah ketahui murid-muridnya ternyata adalah anak-anak orang penting. Terhubung dengan orang-orang penting, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Karena dia narinya bagus, jadi banyak orang mempercayakan anaknya untuk diajar sama dia. Apa yang terjadi? Dia menjadi terekspos ke dunia yang sebelumnya dia tidak pernah terekspos. Ke dunia, ke orang-orang hebat, ke orang-orang dahsyat itu ada di sana. Makanya firman Tuhan berkata, lihat orang yang terampil, dia tidak akan ada di hadapan orang hina, tetapi di orang-orang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali Anda belajar. Itu akan ada peluang. Yes, peluang dapat sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang lebih jauh terkenal, lebih berdampak ketimbang waktu dia di perbankan. Di perbankan gajinya gede, iya, untuk menafkahi hidup. Tapi passionnya ini yang membuat dia berdampak. Hidup kita bukan cuma menjalani hidup loh, tapi kita berdampak. Fokus saudara. Bisa katakan amin? Yes. Nah yang berikutnya, apa
Apa yang harus menjadi fokus Anda dan saya? Apa? Kalau begitu sekarang kita udah tahu kekuatan fokus, sekarang fokus kita mesti apa nih Pak? Kira-kira gitu. Anda mungkin bertanya sama saya. Oke, saya akan jelaskan. Fokus Anda yang pertama harus Tuhan dan janji-janji Tuhan buat kita semua. Kenapa harus Tuhan? Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Begitu kira-kira ya, ada ayatnya ya. Kalau Anda tahu, bukan? Nah, ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dimulainya dari Tuhan. Nah, makanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu ada ayatnya. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Firman Tuhan Mazmur 141 ayat yang ke-8 adalah, tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi saudara yang dikasihi, mata kita fokusnya harus Tuhan. Sekarang di tengah pandemi, saya melihat pada banyak orang fokusnya kepada berita, kepada virus. Sehingga lupa fokus kita bukan ke situ. Dunia sedang mau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada kondisi. Tapi Tuhan mau saudara tetap fokus ke Tuhan. Tidak peduli kondisinya seperti apapun. Daud di lembah kelam sekalipun, dia bilang dia tidak takut maut karena dia tahu ada tongkat Tuhan, ada gada Tuhan, ada Tuhan di sana. Fokus kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, bagaimana Tuhan mengajak Abraham untuk tetap fokus, supaya fokus kepada janji-janji Tuhan. Kita baca ayatnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisnya. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ayat yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini sedang menjelaskan begini, ceritanya begini. Kondisi Abraham, situasi Abraham, dia nggak punya anak sampai di usia sudah 90-an. Jadi dia bertanya, mana anak? Nggak ada anak. Situasinya nggak mungkin. Jadi fokusnya dia beralih dari Tuhan kepada apa yang Tuhan mau kasih ke dia. Dan kondisinya, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, maka fokusnya dia beralih dari apa yang Tuhan katakan dan janjinya kepada apa yang ada di sekitarnya. Nah, di sekitarnya ada seorang hambanya bernama Eliezer. Maka dia berpikir Eliezer lah yang akan menjadi ahli warisnya. Tuhan bilang, no, tidak. Aku perisaimu. Tuhan sedang membalikkan dan menyelaraskan kembali fokusnya Abraham bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara, fokuslah kepada Tuhan bukan pada keadaan. Karena keadaan berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Bisa katakan amin? Yes. Yang kedua, apa yang harus kita fokuskan? Kelebihan saudara dan talenta saudara yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang punya talenta. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Lengkap paketnya. Kelebihan, kekurangan, ada talenta yang berbeda-beda untuk membuat hidup ini menjadi berwarna-warni. Hidup ini menjadi komplit, lengkap, saudara. Karena talenta yang berbeda-beda. Nah, saudara, seringkali kita justru fokus kepada kekurangan kita. Jangan, saudara. Percayalah, apa yang kau dikasih oleh Tuhan sejak lahir, itu nggak akan pernah hilang. Makanya saya katakan Anda tidak mungkin kehilangan apa yang Anda bawa dalam dirimu sejak Anda lahir. Karena itulah talenta. Itu kelebihan. Ada orang kalau ngomong di depan publik, luar biasa. Tapi ada orang yang kalau ngomongnya luar biasa di depan publik, tapi nggak teliti. Maka dibutuhkan orang yang nggak suka ngomong di depan publik, tapi orangnya teliti. Nah, dua orang ini kalau ada, maka ini saling melengkapi. Halo,
Amin, saudara. Apa yang menjadi kelebihan Anda? Pikirkan kelebihan Anda, bukan kekurangan. Coba saya mau tanya sama saudara. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Yang pertama adalah begini. Anda mencoba memperbaiki kelemahanmu dan kekuranganmu supaya Anda bisa menjadi lebih baik. Karena kekurangan dan kelemahanmu. Anda bergumul untuk memperbaiki. Atau yang kedua. Yang kedua, Anda tahu ini kelebihan Anda kembangin, Anda belajar, dan Anda cari coach atau orang-orang yang bisa membantu saudara untuk kelebihan ini berkembang. Mana yang lebih mudah menurut saudara? Yang pertama atau yang kedua? Saya yakin yang kedua. Kenapa? Karena memang kelemahan kita adalah kelemahan kita. Memang itu sudah kelemahan, itu kekurangan. Mau diapain juga itu kekurangan kita kok. Ya susah dan lama untuk memperbaiki itu. Bukan berarti dibiarkan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Anda fokusnya ke sini namanya gagal fokus, saudara. Fokus Anda harus apa yang menjadi kelebihanmu dong. Kalau memang Anda kelebihannya melukis, fokus di sana. Fokus di sana. Ada orang sukanya melukis, disuruh sekolah yang formal biasa. Bisa nggak lulus? Bisa. Tapi pas-pasan. Tapi ketika dia disuruh melukis, lukisannya bagus. Karena itu menjadi kelebihan dia memang. Dia cuma belajar sedikit, dia bisa. Dia lihat sedikit, dia ngerti. Karena itu menjadi kelebihan. Banyak orang justru fokus kepada apa yang nggak ada sama dia. Fokuslah pada apa yang ada pada Anda. Ya, jangan fokus kepada suara-suara negatif yang muncul, yang berkata, kamu nggak bisa lah ini. Saudara tahu, saya ini bisa menulis buku, itu saya nggak sadar. Kenapa? Karena dulu ya, saya kalau belajar mengarang saja, nggak bagus waktu sekolah. Tapi ternyata Tuhan bangkitkan keterampilan saya yang saya nggak pernah tahu itu. Sampai satu ketika Tuhan bilang tulis buku. Sampai akhirnya ketika saya mulai, bisa sampai sekarang. Dan buat saya, menulis bukan sesuatu yang sulit. Karena itu apa? Kelebihan, bukan kekurangan. Ada amin? Itu adalah yang kedua. Yang ketiga yang Anda harus fokuskan adalah apa yang seharusnya dikerjakan untuk masa depan. Apa yang Anda harus kerjakan di masa depan Anda. Jadi hari-hari ini Anda jangan mikirin, saya mesti apa ya untuk survive saja. No. Bukan cuma buat survive, tapi untuk ke depan, apa yang Anda harus lakukan. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 16, dia berkata demikian, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Terus, kerjakan. Ya, fokus ke depan. Dan 1 Timotius 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya itu. Hidup dalamnya supaya kemampuanmu nyata kepada semua orang. Jadi saudara fokus kepada apa yang Anda, jangan lalai. Kembangkan talenta, kembangkan kelebihan Anda. Saya yakin Anda diberkati. Saudara, saya pernah baca satu cerita di masa pandemi ini, ibu-ibu yang tadinya bekerja di perusahaan, ternyata dia punya keterampilan masak. Justru karena dia work from home, dia di rumah, dia belajar masak, ternyata itu passionnya, itu kelebihan daripada kerja. Akhirnya dia berhenti. Omset dia luar biasa, saudara, dengan dia masak. Hari ini, apa sih yang menjadi kelebihan Anda dan masa depan Anda itu apa? Fokus ke sana yang harus Anda kerjakan. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir. Bagaimana caranya agar Anda tetap fokus? Mau tetap fokus? Ya, ini penting. Saya akan coba memberikan guideline kepada saudara supaya bisa tetap fokus. Ya. Yang pertama adalah ketaatan. Saudara, kalau kita mau tetap fokus, kita harus taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan dong. Oh iya. Nah, Abraham ketika dia belajar taat sama Tuhan, dia bisa tetap fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan. Saudara, ketaatan itu pilihan. Ketaatan itu keputusan. Bukan hanya semata-mata hasil doa, saudara. Kita boleh berdoa, kalau nggak mau taat bisa apa? Bukankah yang namanya Yunus, saudara, mendengar suara Tuhan luar biasa, tapi dia nggak taat tuh. Bukannya ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Persoalan jadi masalah dalam hidup dia. Bisa nggak kita taat? Ketaatan itu pilihan sekali lagi. Nggak mungkin saudara bisa fokus kepada Tuhan dan janjinya dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara kalau kita nggak pernah taat.
Ketaatan itu sesuatu yang penting loh. Ya, karena nanti Alkitab mengatakan bahwa kita akan menghakimi para malaikat. Paulus nulis kepada jemaat Korintus bahwa kita akan, orang percaya akan menghakimi para malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang memberontak, Lucifer dan kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghakimi yang namanya memberontak kalau kita adalah pemberontak? Bagaimana kita bisa, negara ini, bagaimana bisa membersihkan korupsi kalau yang mengadili, yang menegakkan hukum juga koruptor? Nggak mungkin kan? Hal yang sama, demikian juga. Anda nggak mungkin bisa menghakimi para malaikat yang memberontak kalau kita nggak belajar taat. Di tengah situasi apapun, ketaatan tidak dipengaruhi oleh keadaan, saudara. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh cocok apa nggak cocok dengan cara kita. Enggak. Taat itu ya taat. Taat itu kadang-kadang nggak perlu bertanya kenapa. Kadang-kadang seperti itu, walaupun nggak selalu. Oh iya, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sometimes, kadang-kadang ketaatan tidak sesuai dengan kehendak dan pikiran kita. Seorang janda yang ditinggalkan hutang oleh suaminya, kalau Anda baca di kitab Raja-Raja, nah, datang kepada Elisa. Elisa bilang begini, ada apa di rumah? Buli-buli berisi minyak, oke? Pinjam bejana kosong dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit ya, katanya. Gitu kira-kira. Saudara, pertanyaan saya, apa hubungannya minjem bejana dengan bayar utang? Sementara dia punya utang, saudara. Karena penagih hutang, debt collector sudah datang ke rumahnya untuk ngambil 2 anaknya, untuk menggantikan untuk bisa bayar utang. Jadiin budak sama dia. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Dia taat sama Elisa. Ternyata dia nggak tahu justru Elisa sedang melatih dia, mengajak dia untuk melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Maka minyak dari buli-buli yang kecil ini dituang ke bejana yang kosong, nggak pernah habis. Terus ada. Dan Elisa berkata, jual minyak itu, bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Bisa katakan amin? Oke, yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, kalau Anda mau bisa fokus, Anda harus konsisten. Konsisten itu artinya nggak berubah-berubah. Ya itu aja. Mungkin Anda punya kemampuan, keterampilan tertentu, tapi Anda, saudara, ditawarkan ini mau, ditawarkan itu mau, jadi Anda gagal fokus, nggak konsisten. Saya pernah membaca suatu kisah tentang Steve Jobs, almarhum, yang menemukan Apple. Bagaimana dia ditawarkan untuk mengembangkan jaringan-jaringan yang lain dengan tawaran yang luar biasa, kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi dia nggak mau, dia tetap konsisten untuk mengembangkan sistem komputer Apple yang dia sudah bangun. Hari ini, apakah Anda mau jadi orang yang konsisten? Ada banyak orang gampang berubah, gampang bosen. Nggak bisa fokus kalau udah begitu. Kerjain ini setengah jalan berhenti, ganti. Kerjain ini berhenti, ganti. Kapan mau jadinya? Saya pernah punya teman mahasiswa di Amerika dulu sama sekolah. Nggak lulus-lulus loh. Sampai terakhir saya pulang juga nggak lulus. Kenapa? Gini, dia ikut satu fakultas. Dia bilang, bosen gua, pindah fakultas lain. Bosen, pindah. Terus orang-orang udah pada lulus, dia nggak lulus. Ya kenapa? Karena dia nggak konsisten. Mau konsisten, harus konsisten. Kerjakan sesuatu konsisten. Terus konsisten, konsisten. Jadi Anda terampil loh nanti di situ. Ahli di situ, bagus di situ. Yang sering terjadi, manusia itu adalah konsisten untuk tidak konsisten. Saya ulangi, manusia banyak sekali konsisten untuk tidak konsisten. Sulit untuk mengikuti pemimpin yang tidak konsisten. Sulit untuk memimpin bawahan yang tidak konsisten. Sulit mengajarkan orang yang tidak konsisten. Orang yang konsisten bisa fokus. Dia bisa berhasil. Yang ketiga, supaya kita tetap fokus adalah komitmen. Komitmen artinya Anda mengerjakan sampai selesai. Anda tidak setengah jalan, Anda tinggal. Itu namanya komat kamit. Saya banyak menemukan orang yang muncul tiba-tiba, tinggalin pelayanan pun tiba-tiba. Mau kerjakan sesuatu tiba-tiba, lalu meninggalkan pekerjaannya pun tiba-tiba. Nggak ada komitmen. Saudara yang dikasihi, komitmen itu diuji dalam dimensi waktu. Bukan cuma sesaat, tapi dalam dimensi waktu. 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun.
Mungkin seperti gereja di GBI, di PRJ ini 23 tahun barangkali. Saudara yang dikasih Tuhan, itu diuji komitmen. Apakah Anda punya komitmen? Saya percaya komitmen itu ada harga yang harus dibayar. There is a price tag yang Anda harus bayar. Karena di tengah kesulitan apapun, Anda tidak berubah. Anda tetap lakukan komitmen. Kasih suami istri adalah komitmen. Bahkan covenant, ikat janji. Allah dengan kita punya komitmen. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetap mengasihi kita. Komitmen. 3 hal, Anda tetap fokus. Anda harus punya ketaatan. Anda harus belajar konsisten. Dan Anda harus punya komitmen. Bisa katakan amin? Haleluya. Dan Anda perlu fokus dalam hidup ini karena fokus membawa Anda kepada masa depan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau mengajar kami bagaimana kami berjalan di dalam kasih karunia-Mu, berjalan di dalam ketaatanmu, berjalan dalam konsisten, berjalan di dalam komitmen, agar supaya kami tetap fokus. Karena kami tahu Engkau menginginkan kami berhasil, bukan untuk gagal. Oleh karena itu, ajari kami untuk bisa tetap fokus di tengah situasi apapun, yang nyaman maupun tidak, yang aman maupun bahaya, yang membuat kami menyukai atau tidak menyukainya, susah ataupun tidak. Hari ini, keadaan tidak akan membuat kami gagal fokus. Tapi kami justru dengan fokus, kami akan melihat keadaan kami berubah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ini. Hamba-Mu boleh selesai. Tapi Engkau belum selesai. Engkau meteraikan, Engkau sendiri berbicara lebih jauh kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah ditaburkan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami gak cuma jadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Asyamsuri yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 27 Desember 2020 akan dilayani Ibu Evangelis Gina Darmawan pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah rerun atau tayang ulang 316 Youth Ministry English Service yang diadakan live pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Roti dan anggur perjamuan kudus kembali tersedia dan dapatkan juga lilin Natal di Tokopedia Integrity Online Store bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Alan George dari USA dengan tema bulan Desember Unwrap. Ibadah tersebut diperuntukkan untuk anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun dan diadakan secara live di YouTube GBPRJ CK7 dalam bahasa Inggris. Mari anak-anak muda untuk bergabung dan tertanam di 316 Youth Ministry. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama.
Persembahan umum kolekte perpuluhan ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan JK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional, Natal, dan Tahun Baru, maka diinformasikan doa fajar akan libur mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Menara doa akan tetap aktif seperti biasa pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Kecuali hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, menara doa diliburkan. Kepemimpinan adalah seni untuk dapat berpengaruh. Seorang pemimpin akan dapat memimpin lebih efektif dan berhasil jika dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tantangan kepemimpinan saat ini adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan dan memperoleh pertumbuhan. Bagaimana kita mendapatkan perspektif sebuah kepemimpinan yang efektif tersebut? Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Gary Undarsa dengan topik The Art of Influence. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/MUI. Ibadah Natal WOI CK7 live streaming via YouTube di channel yang sama GBPRJ CK7 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 1 siang yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan dengan tema Kesederhanaan Palungan. Mari kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dan mengerti makna kelahiran sesungguhnya. Dewasa Muda CK7 mengundang young professionals dan young couples yang tidak mau ketinggalan ibadah khusus di tanggal 24 Desember 2020. Christmas at Home, Online Christmas Eve Service. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 di YouTube GBPRJ CK7. Let's prepare our best, terutama hati yang rindu untuk ibadah bersama setelah 10 bulan kita lalui dengan segala tantangan yang ada. Mari kita punya hati yang haus dan lapar akan hadirat dan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan makna Natal sesungguhnya. Kami mengundang setiap orang yang Anda kasihi untuk mempersiapkan hati dan waktu dalam ibadah bersama ini. See you! Ibadah Raya Natal secara live streaming pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah Natal secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah Natal Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Natal Anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah Natal Anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Dreaming over white
children listen to hear sleigh bells and the snow. Oh, 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 I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas heart around. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan dan seluruh pengerja CK7, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan bersama arti Pentakosta ketiga. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sebagai anak negeri, kami berdiri bagi Indonesia. Ada damai bagi Indonesia, ada shalom bagi Indonesia. Kiranya Engkau berkenan atas Indonesia. Sayangi Indonesia ya Bapa, ampuni Indonesia, biar Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu. Tolong bangsa ini ya Bapa, Engkau yang pulihkan bangsa ini dari segala macam sakit penyakit sampar, termasuk COVID-19 ini ya Bapa, dan juga dari resesi ekonomi global. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengampuni bangsa kami dan Engkau yang memulihkan Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka beserta keluarga mereka. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik, yang prima bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanannya dan juga keluarga hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang Paniko. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan kesehatan yang terbaik, keluarga besarnya dalam perlindungan tangan kasih-Mu, juga penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Rianto. Hamba yang Engkau kasihi, hamba yang Engkau sendiri yang memilih ya Bapa. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik, organ-organ tubuh yang terbaik. Seluruh metabolisme tubuhnya boleh berjalan dengan baik. Dan juga keluarga besarnya, Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucu-cucu kiranya diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau juga yang memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University dan WEA kiranya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di CK7 juga di bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau yang pakai anak-anak muda ini, mereka boleh berani bersaksi demi nama-Mu, tidak kompromi dengan dosa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami hendak berdoa bagi jemaat Tuhan. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu Tuhan yang setia datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sayang, Engkau mengasihi jemaat-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, bagi yang sakit, angkat tangan kananmu dan biar tangan kirimu letakkan di bagian tubuh yang sakit. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu yang mengangkat tangan ini ya Bapa. Mereka berserah, mereka percaya bahwa sampai saat ini Engkau masih melakukan mujizat. Dan kami percaya seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata bahwa asal aku jamah saja jubahmu aku sembuh. Dan ini jemaat Tuhan yang berkata bahwa asal kami sebut saja nama Yesus, bahwa kami akan menerima kesembuhan. Dan saat ini juga jemaat Tuhan menerima kesembuhan dan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dan mari bagi jemaat Tuhan yang berbeban berat, yang mengalami masalah, Dia Allah yang setia, datang kepada Tuhan, pandang wajahnya. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita semua, dari kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan jawaban. Jika ada yang menutup pintu, Engkau yang membukanya, Engkau yang bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau yang memberikan hikmat di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan sudah menerima kasih dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami percaya Bapa, yang berjalan sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menuai, apapun bentuknya, baik itu perpuluhan, diakonia, misi, persembahan apapun, Tuhan, Engkau yang memberkati, berlimpah, limpah, limpah, haleluya. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk siap menerima berkat yang dari Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Rianto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi saudara dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.